Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang program studi PS Proteksi Tanaman. PS Proteksi Tanaman merupakan diaktifasi dari PS Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan yang berdiri dari tahun 1976 hingga 2008. Dan karena adanya desakan pasar yang menuntut dibukanya kembali PS HPT atau proteksi, maka secara resmi PS Proteksi Tanaman Universitas Jember berdiri pada Oktober 2016 dan mulai menerima mahasiswa tahun ajaran 2017-2018. Video ini menjelaskan prodi, sejarah, visi misi prodi, dan program jangka panjangnya untuk terus berusaha menjadi program studi berkelas internasional. Dengan terus mengembangkan SDM, mahasiswa, laboratorium, jurnal, dan tata kelolanya. Selamat menikmati video profil dan arah pengembangan dan kapan kamu menuju PS Proteksi yang unggul dan berdaya saing tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah program studi proteksi tanaman Fakultas Pertanian Universitas Jember dimulai dari dibukanya program studi Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan pada tahun 1976. Prodi tersebut berdiri hingga tahun 2008 dan menerima mahasiswa terakhir pada tahun 2007. Setelah adanya restrukturisasi program studi di Fakultas Pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Riset dan Teknologi tentang restrukturisasi program studi. Dengan adanya desakan pasar yang menuntut tenaga profesional di bidang perlindungan tanaman dan berdasarkan Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, maka program studi ini resmi dibuka pada tanggal 24 November 2016 dan mulai menerima mahasiswa pada tahun 2017. Untuk itu, program studi proteksi tanaman memiliki visi misi sebagai berikut. Beberapa program kerja terus dilaksanakan oleh program studi proteksi tanaman dan akan terus ditingkatkan berdasarkan roadmap pengembangan prodi yang mencakup pengembangan staf pendidik, pengembangan tenaga kependidikan, pengembangan jurnal proteksi tanaman tropis, akreditasi laboratorium, dan akreditasi program studi. Hingga tahun 2020, program studi proteksi tanaman telah memiliki 18 orang tenaga dosen inti dengan rincian 2 guru besar, 8 doktor, dan 8 magister. Jumlah tersebut dicanangkan dapat mencapai 29 tenaga dosen pada tahun 2040. Untuk mendukung pengembangan staf, hingga tahun 2020, program studi proteksi tanaman telah memberangkatkan beberapa staf dosennya untuk mengikuti program non-degree training dan site visit ke universitas atau lembaga terkemuka di dalam dan di luar negeri dengan sponsor dari Islamic Development Bank, PNBP atau sumber pendanaan lainnya. Para staf tersebut antara lain Selain itu, hingga tahun 2020, sebanyak 2 dosen program studi proteksi tanaman telah mendapatkan sertifikasi sebagai asesor pertanian organik. Sedangkan,
Untuk tenaga kependidikan, program studi proteksi tanaman telah mengirimkan beberapa PLP dan tenaga admin inti untuk mengikuti pelatihan, BIMTEK, dan workshop seperti sesuai dengan arah pengembangan staf, program studi proteksi tanaman akan terus mengirimkan stafnya untuk mendapatkan pelatihan non-gelar, studi lanjut, workshop, BIMTEK, dan sebagainya. Setidaknya, setiap 5 tahun sekali, terdapat 3 orang dosen yang mengikuti program pelatihan non-gelar, 2 tenaga kependidikan mengikuti BIMTEK atau sejenisnya, dan 2 dosen melaksanakan studi lanjut. Program studi proteksi tanaman memiliki terbitan Jurnal Proteksi Tanaman Tropis atau dikenal dengan JPTT yang merupakan jurnal yang dirintis pada tahun 2019. Saat ini, JPTT sudah menerbitkan 2 nomor terbitan. Terbit 2 kali setahun di bulan Januari dan Juli. Mulai Agustus 2020, JPTT akan didaftarkan pada Garba Rujukan Digital atau Garuda, dan pada tahun 2021, JPTT direncanakan melakukan proses akreditasi ke Arjuna dan Sinta. Untuk saat ini, JPTT sudah terindeksasi ke Google Scholar dan Crossref. Untuk arah pengembangan jangka panjang, pada tahun 2025, JPTT dicanangkan mulai melakukan penerimaan artikel dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk kemudian, di tahun 2030, jurnal ini akan mulai melakukan proses indeksasi ke Scopus. Dan pada tahun 2040, dicanangkan JPTT telah masuk ke jaringan indeksasi Scopus. Sampai awal tahun 2020, program studi proteksi tanaman sudah menerima kurang lebih 150 mahasiswa dan tersebar pada 3 tahun angkatan, 2017, 2018, dan 2019. Setiap tahun, daya tampung program studi proteksi tanaman adalah 50 kursi mahasiswa, dengan daya saing rata-rata per tahun adalah 1:10 dengan animo rata-rata calon mahasiswa pada 3 jenis jalur masuk PTN adalah 400 orang. Sebagai calon dokter tanaman, mahasiswa program studi proteksi tanaman terus didorong untuk mengembangkan soft skill di bidang pengendalian OPT. Untuk itu, program studi terus mendorong mahasiswa untuk mendapatkan sertifikasi sebagai pengendali OPT melalui pelatihan dan uji kompetensi yang dilakukan setahun sekali dan didukung beberapa tenaga asesor BNSP. Sampai tahun ini, setidaknya sebanyak 60 mahasiswa telah mendapatkan pengakuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai calon asisten POPT. Hingga tahun 2040, dicanangkan total 240 mahasiswa program studi proteksi tanaman dapat sertifikasi sebagai asisten POPT. Salah satu bentuk dukungan program studi proteksi tanaman adalah dengan melaksanakan pelatihan asisten POPT dan dibentuknya kurikulum pelatihan asisten POPT dengan mengacu dari standar BNSP. Di bidang prestasi, mahasiswa program studi proteksi tanaman Universitas Jember sering menjadi juara di kompetisi level nasional dan internasional, baik sebagai finalis, awardee, hingga juara 1 atau gold medalist. Di bidang non-akademis dan penalaran, program studi proteksi tanaman dengan himpunan mahasiswa hama dan penyakit tumbuhan secara rutin melaksanakan seminar tingkat nasional di bidang perlindungan tanaman. Dicanangkan sampai pada tahun 2040, program studi proteksi tanaman bersama dengan IMHPT melaksanakan 5 seminar nasional dan 3 seminar internasional dalam waktu 5 tahun. Program studi proteksi tanaman memiliki 4 laboratorium inti di samping laboratorium terpusat yang dimiliki oleh universitas, seperti
SIDAS, Laboratorium Plant and Natural Medicine, Center Hub, dan Biofertilizer Factory yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Guna meningkatkan layanan ke mahasiswa, laboratorium inti yang berada di gedung Program Studi Proteksi Tanaman terus dikembangkan. Dicanangkan pada tahun 2040 terdapat 4 laboratorium yang telah mendapatkan pengakuan ISO 17025-2017 yang mana diperuntukkan untuk 2 lab riset inti dan 2 lab produksi yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Program Studi Proteksi Tanaman memiliki visi yang sama dengan Universitas Jember untuk menjadi universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi, dan seni berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial. Dan seiring dengan laju universitas yang menghendaki segera menjadi universitas bertaraf internasional, Program Studi Proteksi Tanaman di samping sedang dalam proses akreditasi nasional melalui BNPT, juga sedang melakukan rintisan akreditasi internasional. Rintisan tersebut dilakukan Program Studi Proteksi Tanaman dengan mengikuti workshop dan seminar terkait akreditasi internasional seperti ASIIN, IABEE, dan ABET, baik yang dilaksanakan oleh Universitas Jember maupun instansi lain mulai tahun 2018. Setelah mendapatkan status akreditasi BNPT dari C ke A pada tahun 2020, Program Studi Proteksi Tanaman akan memulai melakukan akselerasi proses akreditasi internasional di tahun yang sama. Di samping itu, akreditasi dan standarisasi juga akan dilakukan pada layanan klinik tanaman yang berada di bawah Program Studi Proteksi Tanaman. Sebagai salah satu unit layanan kepada masyarakat dan sebagai sumber RGA universitas, khususnya ketika Universitas Jember sudah berubah status dari satuan kerja menjadi PTNBH-BLU, klinik tanaman sangat perlu dilakukan standarisasi ke ISO 9000-2008 yang saat ini sedang dalam proses akselerasi. Dan dicanangkan pada tahun 2025, klinik tanaman sudah mendapatkan ISO 9001-2008.